Di dalam kehidupan ada dua istilah, yaitu kaya dan miskin. Kaya dan miskin ini dua taraf hidup yang menentukan status seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dikenal si kaya ini tentunya ia hidup serba kesenangan, berkelimpahan. Apa yang dia inginkan selalu serba ada. Sedangkan orang miskin adalah seseorang yang selalu serba kekurangan, bahkan kebutuhannya saja ia selalu serba kesulitan. Nah, di antara dua taraf tadi kita dikasih pilihan pengen hidup yang mana nih? Pengen hidup miskin atau kaya? Otomatis 99,9% kebanyakan orang memilih kehidupan yang berkelimpahan atau ingin hidup kaya. Dengan memilih kaya, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan selalu ada. Tapi jangan salah, kaya terbagi menjadi dua bagian. Ada kaya yang menjalur, ada kaya yang tidak menjalur. Yang artinya, kaya yang menjalur, ia sadar, ia tahu apa yang ia miliki itu sebuah titipan dari Allah. Tapi kaya yang tidak menjalur, ia tidak menyadari bahwa apa yang ia miliki itu hanya titipan dari Allah. Banyak orang pada saat motivator berbicara tentang kaya dan miskin, mereka langsung memblok perkataan tersebut dengan berkata, gak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Betul, gak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Tapi masalahnya adalah orang kaya banyak tidak yang bahagia. Banyak orang miskin banyak tidak yang bahagia. Banyak orang kaya ada tidak yang bahagia. Ada orang miskin ada tidak yang bahagia. Obal hatak ada. Jika dikasih pilihan, kita lebih memilih yang mana? Sedangkan di zaman kita yang sekarang sudah berada di zaman munafik. Otomatis kita memilih hidup kaya. Yang artinya jika kita memang tidak ingin hidup tidak bahagia, orang miskin ada yang tidak bahagia, orang kaya juga ada yang tidak bahagia. Nah, kita jangan langsung memblok. Jika ada motivator yang sedang berbicara tentang kaya dan miskin, seharusnya kita belajar dong. Belajar agar hidup kita berkecukupan. Memang di sini kita sedang membahas kaya hal tentang duniawi. Tetapi jangan salah, kaya kan bahasa umum. Ada kaya hati, ada kaya ilmu. Contoh, jika kita membahas tentang kaya ilmu, kita harus berusaha belajar agar ilmunya kita dapat. Apa yang kita butuhkan ada. Contohnya, kita tidak tahu mengenai tentang sholat, sah sholat menurut agama, menurut fikih itu gimana sih? Nah, jika kita mencari tahu, terus kita tahu ilmunya, apa yang kita butuhkan, kita dapatkan dalam perihal hal duniawi. Tentunya hal tersebut masih berkaitan tentang ilmu kan? Karena ilmu perlu akan sebuah modal. Intinya kembali lagi, agar kita hidup damai, ibadah pun tenang, kita harus hidup berkecukupan. Kalau kita tidak ada niat menyikapinya dari awal, kalau kita tidak punya prinsip untuk berusaha menjadi lebih baik lagi, mungkin kita akan gitu-gitu saja. Makanya jangan heran, tayangan-tayangan yang berbau edukasi, inspirasi, dan motivasi itu mendapatkan viewers yang sedikit, peminatnya kurang, karena memang jika kalian membuka hal-hal yang berbau edukasi, inspirasi, dan motivasi tentang kehidupan semuanya, karena Anda dituntut untuk berpikir, Anda dituntut untuk mengetahui kelemahan Anda, dan kebanyakan hal tersebut banyak dikatakan. Dia takut untuk mengetahui kelemahannya, dia takut untuk tumbuh menjadi lebih baik lagi. Jadi bagi saya itu sudah tidak aneh lagi, karena channel yang sekarang saya bangun, channel-channel yang lainnya mengenai tentang edukasi, itu dibuat karena memang untuk diedukasi. Kami paham, kami tahu mengenai channel-channel yang memberikan edukasi, inspirasi, dan motivasi, itu susah mendapatkan trending, akan susah mendapatkan viewers. Karena apa? Hanya orang-orang yang mau belajar, yang mau berusaha, yang mau menjadi dirinya menjadi lebih baik lagi,
yang mampir ke channel seperti ini. Ada hadis yang menjelaskan, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan menemukan apa yang dia cari. Karena apa? Karena dia ingin menjadi nomor satu. Si kaya ini, mereka berjuang untuk menang. Sedangkan si miskin, mereka berjuang untuk tidak salah. Ada kata-kata yang menarik sekali dari Susi Susanti. Siapa Susi Susanti? Susi Susanti adalah pemain bulu tangkis yang mana nomor satu di Indonesia pada eranya. Pada waktu itu, wartawan bertanya, kenapa sih Anda bersungguh-sungguh dalam belajar? Anda bersungguh-sungguh dalam berjuang, padahal Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Susi Susanti berkata, jadi nomor satu, karena nomor satu hanya ada satu orang. Jadi itulah prinsip orang-orang pemenang. Itulah prinsip orang-orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Butuh latihan yang konsisten, berusaha dengan keras, belajar dengan benar. Selanjutnya, perbedaan si miskin dan si kaya. Si kaya memiliki komitmen, si miskin memiliki harapan. Orang kaya jika sudah mempunyai kemauan, mereka akan sangat berkomitmen dalam kemauannya tersebut. Sedangkan si miskin hanya memiliki sebuah harapan. Di sudut pandang ini saja sudah berbeda. Orang miskin, mereka itu puas kalau sudah merasa nyaman. Mereka itu merelakan peluang-peluang, yang penting mereka itu tenang. Mereka juga tahu kalau peluang itu memang menarik, tetapi mereka mencari aman. Orang kaya beda. Mereka itu bukan mencari aman, mereka mencari freedom. Orang kaya berpikir tentang kebebasan finansial. Kalau orang miskin berpikir tentang keamanan finansial. Orang sukses itu dia selalu mencari peluang di dalam masalah, sedangkan orang gagal dia selalu mencari masalah di dalam peluang. Jadi orang yang gagal itu dia mencari masalah di dalam sebuah peluang, dalam sebuah solusi. Ada seseorang yang sudah memberikan solusi, kamu tuh harus kayak gini, kamu perannya kayak gini, tapi dia menjawab, kalau misalkan kayak gini nanti gimana, kalau misalkan kayak gitu nanti gimana, gimana kalau nanti bangkrut. Jadi orang gagal itu dia mencari masalah di dalam sebuah solusi. Nah, itulah tadi perbedaan antara orang miskin dan orang kaya. Sebetulnya jika kita ingin hidup bahagia di antara orang kaya dan orang miskin, kuncinya hanya satu. Hadirkan sebuah kesadaran hati, yaitu ilmu tauhid. Hadirkan kesadaran jiwa, agar apa? Agar dalam kehidupan kita yang kita jalani, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bisa kita atasi. Kita harus berusaha apa yang kita jalani, apa yang kita hadapi. Kuncinya hanya satu, bersyukur dengan apa yang kita jalankan sekarang. Tiada hidup tanpa masalah, tiada perjuangan tanpa lelah. Sebuah masalah di dalam kehidupan itu bukan untuk kita hindari, melainkan masalah diciptakan untuk kita hadapi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Semoga kita mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi dari sebelumnya. Di sini kita belajar bersama. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi karena di sini saya tahap pembelajaran. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel YouTube kami. Nah, hal tersebut sangat membantu akan YouTube kami mengenai tutorial Islami. Cukup sekian dari saya, Baligu Ani, walau ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.